Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi everyone. I'm Dulga Sumalia Putri from Biology Education. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. And now I will present my work in this competition about integrasi model creative problem solving CPS dengan pendekatan model kontekstual teaching and learning CTL dalam pembelajaran biologi di era Society 5.0. Thank you for your attention. Bismillahirrahmanirrahim. Integrasi model kreatif problem solving CPS dengan pendekatan model kontekstual teaching and learning CTL dalam pembelajaran biologi di era Society 5.0. Tema yang sangat menarik sekali. Dan kenapa model kreatif problem solving dengan pendekatan model ini bisa saya ambil sebagai integrasi dalam pembelajaran biologi di tentunya di era Society 5.0. Yuk kita simak pembahasannya. Bicara revolusi industri dan perubahan society. Di dunia ini terjadi perubahan 5 society dari mulai 1.0 sampai sekarang yaitu 5.0. Nah, pada mulanya revolusi industri ini 1.0 terjadi di abad ke-18. Nah, di masa ini semua tenaga sumbernya kalau nggak dari otot, air, ya angin. Nah, bayangkan juga kita hidup di situ. Jadi contohnya, supaya kita kebayang, kalau kita mau jualan es krim misalnya paling masuk akal, semua mesin dan sebagainya sampai jadi produk yang bernama es krim ini dijual dengan menggunakan tenaga otot dong. Nah, kocok-kocok tuh susu pakai garam sampai jadi es. Nah, kebayang dong gimana ribetnya, lama dan gak efektifnya proses produksi di masa itu. Nah, untuk membuat produk yang banyak kita butuh sumber daya manusia yang banyak dan kuat juga. Sampai akhirnya seorang ahli yang bernama James Watt benar. Nah, si James Watt ini menemukan mesin uap gelas yang tadinya segala hal dikerjain pakai otot atau kincir, sekarang bisa pakai angin. So, apa pengaruhnya? Nah, tentu saja produktivitas meningkat pesat, ekonomi melonjak, masyarakat jadi bisa memproduksi tanpa butuh lahan yang luas. Karena di masa itu yang bisa bikin pabrik ya orang-orang tajir atau keturunan kerajaan gitu. Nah, akhirnya berawallah ke revolusi 2.0. Nah, kalau di revolusi industri 2.0 ini terjadi ketika ada yang namanya itu assembly line. Assembly line ini mengubah proses produksi dari yang satu paralel gitu menjadi seri. Sistemnya pakai conveyor belt yang seperti di kasir kasalnya kan udah ada tuh mejanya punya semacam lapisan yang punya otomatis gitu. Dan di era Society 2.0 ini disebut juga dengan agrarian society. Dan pada intinya kalau revolusi 1.0 ini disebut juga light industry. Artinya dia ini beralih ke industri dan menjadi heavy and chemical industry. Lalu pada abad ke-18 terjadilah revolusi 3.0 dan ini terjadi ketika zaman analog berubah menjadi digital, Masya Allah. Nah, penemuan komputer yang memulai awal revolusi 3.0 ini di masa itu negara-negara besar seperti Amerika mulai mengecer ekonominya dari yang semulanya menjadi negara industri sekarang lebih ke ekonomi informasi dan di sini disebut juga dengan industrial society. Lalu pada selanjutnya ada revolusi 4.0. Nah, revolusi ini menekankan pada digitalisasi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Segala hal yang kita lakukan sekarang ya di masa sekarang ini benar kita memanfaatkan Google Drive dan teman-temannya sebagai mesin untuk menyimpan data di cloud. Teknologi yang menyimpan big data seperti yang kita dipakai oleh Gojek, Tokopedia, dan lainnya. Sederhananya, revolusi industri 4.0 ini dunia kita diselimuti oleh teknologi. Dan ini disebut juga dengan informasi society yang dimulai pada abad ke-20. Dan ini juga ada seperti IE, IoT, BlackBerry. Nah, menariknya hal ini memicu perdebatan. Apakah hal segala yang tambah teknologi itu akan menguntungkan buat kita? Atau ternyata enggak juga? Makanya 2 tahun lalu si Jepang ada gagasan yang bernama yaitu Society 5.0. Nah, sebuah sikap yang menjelaskan bagaimana kita bisa mengedepankan teknologi tanpa memikirkan sisi manusia. Dampaknya bisa bahaya.
Society 5.0 ini adalah konsep di mana masyarakat kita, di sini orang Jepang, harus memanusiakan manusia dengan teknologi. Nah, ini dia pidato Shinzo Abe dan World Economic Forum di Davos Januari 2019. Sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Artinya, di sini disebut juga dengan Super Smart Society. Nah, Society 5.0 ini tuh bukan cuma modal, tetapi data yang menghubungkan semuanya. Dan si Shinzo Abe World di Economic Forum ini, dia ini membantu gap antara yang kaya dan yang kurang, dari kedokteran sampai pendidikan. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan. Jadi, orang yang tadinya sulit mendapatkan akses kesehatan, entah karena jauh dari rumah sakit atau sulit secara finansial, bisa mendapatkan bantuan. Ya, pengobatan kayak operasi bisa dilakukan jarak jauh demi meratakan kesehatan setiap orang. Wah, udah kayak film-film sci-fi gak sih? Ya emang sih, kalau dilihat dari jauh, gak ada perbedaan yang nyata antara revolusi industri 4.0 dengan 5.0. Society 5.0 ini lebih mengarahkan bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri dan apa kepentingannya, landasan kita menciptakan ini dan itu, dan seperti apa kita bisa memanfaatkan dan hidup berdampingan dengan teknologi itu sendiri. Nah, ini dia Society 5.0. Seiring dengan perkembangannya industri, karakteristik masyarakat juga berubah. Salah satu cara pandang perubahan adalah seperti ini. Dari mulai kita menggunakan otot, terus beralih ke mesin uap, beralih ke industri, lalu bisa beralih ke teknologi, dan sampai sekarang dengan adanya teknologi ini, kita bisa memanfaatkan apa yang nggak bisa menjadi yang bisa. Nah, karakter utama dari Society 5.0 ini adalah dimana teknologi base ini penggunaan teknologi canggih, robot drone, komputer, artificial intelligence, and big data. Sedangkan yang menjadi pusatnya ini adalah human center atau manusia itu sendiri, yaitu kegiatan manusia memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika memberikan kata sambutan dalam acara Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Belairung, Kampus UI Depok, Jawa Barat, Jumat 2 Februari 2018. Beliau mengatakan seperti ini. Nah, saya berharap pendidikan tinggi menjadi penopang ekosistem nasional dalam menanggapi revolusi industri 5.0. Saya yakin pendidikan tinggi adalah organisasi yang paling sempurna sebagai rujukan inovasi dan paling responsif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta organisasi yang fleksibel. Nah, dari 4.0 ini, Presiden aja udah menekankan di dunia pendidikan bahwa sebagai calon mahasiswa, kita harus mempersiapkan segala hal yang tentunya akan berujung ke masa depan. Nah, ini dia visi negara maju tahun 2045. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini tentu saja ini akan membuat kita menjadi negara maju. Nah, ini dia bagaimana sektor-sektor dari yang dikembangkan oleh Pak Jokowi, yaitu dari Big Five World Economy, 5 besar ekonomi dunia, dengan pendapatan sebanyak 29.300 US per dolar. Ada Clean Energy Reserve, pemanfaatan EBT sekurangnya 35% dari total sumber penggunaan energi. Dan data ini diambil dari sumber daya dan iptek dan dikti. Intinya, Pak Jokowi menginginkan di tahun 2045 kita menjadi negara yang lebih maju dan lebih baik tentunya. Nah, tentu saja di era sekarang yang kita bisa dikatakan sebagai revolusi industri 4.0 ini tentu memiliki tantangan tersendiri, yaitu adanya relevansi pendidikan dan pekerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan era dan iptek dengan tetap memberikan perhatian kepada aspek itu humanitas. Ada pendidikan, era revolusi, dan ada pekerjaan. Tentu saja hal ini harus seimbang. Artinya jika tidak seimbang, maka kita akan dikalahkan oleh revolusi industri mungkin, atau pekerjaan dan employer itu yang membuat kita nggak diterima di dalam dunia pekerjaan. Artinya, employer komplain ini bahwa pekerja tidak mempunyai skill yang memadai akan ya bisa ditolak dan jadi pengangguran.
Nah, makanya di era Society 5.0 ini dibutuhkan skill industri di masa depan. Nah, dari webforum.org ada 3 kemampuan yang dibutuhkan di masa depan, yaitu ada kemampuan kognitif, soft skill, dan teknologi. Tentu saja teman-teman udah tahu bukan? Nah, yang dimaksud dengan kognitif sini bukan berarti nilai sekolah kita bagus atau IPK tinggi ya. Nah, tetapi kita harus bisa memecahkan masalah yang kompleks, punya kemampuan memahami sesuatu atau literasi, dan berpikir kritis. Sementara soft skill adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, berempati, punya growth mindset, dan adaptif. Dengan pendidikan yang sekarang mungkin sedikit susah untuk mengukurnya karena memecahkan masalah kompleks itu masuk ke high order thinking skill atau HOTS. Nah, HOTS ini bisa dikembangkan pada tahun 2019 waktu itu ketika UN udah ada soal-soal HOTS ini. Artinya sudah terjadi perubahan revolusi yang semula kita memanfaatkan teknologi sekarang ke society di mana kita bisa berpikir dengan memanfaatkan teknologi yang ada. So, mulai sekarang deh, kita geser cara pandang kita bahwa orang yang pintar sama dengan nilainya bagus, alih-alih mereka yang pintar adalah mereka yang punya kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Ini bukan berarti nilai sekolah itu gak penting ya, apalagi kita menggunakan buat protes kayak orang tua, atau menjelekkan mereka yang nilai sekolahnya bagus. No, kalau itu yang kita tangkap artinya, iya, kita belum bisa memahami tulisan ini. Dan tentu saja apa yang disampaikan belum baik diterimanya. Nah, ada pertanyaan nih, apakah hal-hal tersebut bisa dilatih? Karena kan kita berada di lingkungan atau paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa kalau orang pintar itu nilainya bagus. Dan sekarang kita buktikan, dan itu jawabannya bisa. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan skill. Cara paling sederhananya adalah dengan menumbuhkan rasa penasaran dan membuka kemungkinan bahwa kita bisa salah. Artinya, kita bisa menerima kritikan dari orang lain, dan itu akan membuat kita semakin maju di masa depan. Nah, selain yang 3 tadi, ada juga kemampuan yang harus kita kembangkan, yaitu ada social skill, di mana kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan, hingga emotional intelligence. Lalu ada process skill, yaitu kemampuan terdiri active listening, logical thinking, dan monitoring self and others. Lalu ada system skill, yaitu kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan kebutuhan pertimbangan cost benefit serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Dan yang terakhir ada cognitive abilities, yaitu skill yang terdiri dari antara lain ada cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Nah, lalu apa sih integrasi model creative problem solving ini dengan pendekatan model kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran biologi di era Society 5.0 ini? Nah, ini dia cakupannya dan inilah dia inti dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, di era Society 5.0 ini merupakan sebuah gagasan kepeloporan yang harapannya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, yang di dalamnya jelas yaitu peserta didik dan tentu saja kita sebagai guru. Namun masih perlu banyak perkembangan terutama dari sisi teknologi untuk menjemput era kemasyarakatan yang kelima ini. Nah, untuk melakukan sebuah revolusi besar-besaran, perlu adanya modal yang cukup kuat. Dalam hal ini kualitas sumber daya manusia yang menjadi hal yang cukup krusial dalam membentuk sistem terintegrasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika sumber ini tercukupi, sebenarnya mimpi untuk mengubah dunia menjadi society 5.0 ini bukan lagi merupakan kemustahilan. Justru hal ini sangat mungkin meninjau berbagai perkembangan teknologi di seluruh belahan dunia yang sangat cepat, ditandai dengan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di sini tentu saja di era Society 5 ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan memasukkan inovasi revolusi industri 5.0, yaitu ada IoT, data besar, kecerdasan buatan, AI, terus ada robot dan berbagi ekonomi ke dalam setiap industri dan kehidupan sosial. Nah, inilah dia konsepnya. Lalu apa sih kaitannya dengan pembelajaran biologi? Nah, pembelajaran biologi itu kan pembelajaran yang bersifat kehidupan dan bersifat
apa aja yang ada di lingkungan alam ini. Tentu saja dengan adanya integrasi dan adanya pendekatan Society 5.0 ini diharapkan tidak hanya kehidupan saja dan ini harus dimanfaatkan dengan tenaga atau lingkungan sosial yang ada. Sehingga tujuannya dalam pameran ini dapat tercapai di mana para peserta ini mampu memahami konsep biologi, memahami peristiwa yang berkaitan dengan makhluk hidup, dan mengatasi persoalan dalam kehidupan lingkungan dan sosial. Nah, tercapainya tujuan pembelajaran biologi ini tentu saja adanya umpan atau feedback antara guru dan siswanya. Guru diharapkan mampu mengajar menggunakan model pembelajaran yang lebih sistematis dan kontekstual atau real world. Artinya dengan melakukan ini, pendidik di masa depan atau peserta didik akan menjadi masyarakat di mana nilai-nilai dan layanan baru diciptakan terus-menerus yang membuat kehidupan manusia lebih selaras dan berkelanjutan. Inilah dia masyarakat 5.0, masyarakat yang seperti super smart society. Nah, ini dia ada contoh soal, cuman kita lanjut ke sini. Lalu, apa sih integrasi antara model kreatif problem solving dengan pendekatan model CTL, yang apa sih tujuannya gitu. Dan yang paling jelas metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan menghimpun data-data tulisan atau literasi yang saya kaji dari berbagai latar dengan konsep ini. Dan tentu saja adanya kolaborasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang atau materi yang kita bahas. Dan kemudian si guru mampu menyajikannya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah model kreatif problem solving. Model pembelajaran ini merupakan upaya untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Penerapan model dapat disesuaikan dengan kemampuan, sarana, dan prasarana yang berkaitan dengan proses pemecahan masalah. Hubungan model kreatif problem solving ini dengan kehidupan sosial sangat mempengaruhi satu sama lain. Masalah-masalah yang muncul baru menciptakan kreativitas serta motivasi siswa untuk lebih berperan aktif dalam kehidupan sosial. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran biologi, ada mampu menyelesaikan persoalan di sekitar dengan berpikir kritis, mampu menemukan solusi dan menerapkannya dalam kehidupan, dan mampu menemukan konsep pembelajaran biologi melalui permasalahan yang nyata dalam kehidupan. Artinya, si guru memberikan permasalahan dan ini juga memanfaatkan lingkungan sosial dan teknologi. Nah, di creative problem solving ini terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada understanding the problem, lalu yang kedua ada generating ideas, dan yang ketiga ada planning for action. Yang pertama itu ada understanding the problem, yaitu memahami masalah yang tentu saja ada juga 3 bagian, ada match finding, yaitu upaya mengidentifikasi situasi yang menjadikan keterangan berupa masalah. Yang kedua ada data finding, yaitu upaya mengenali semua fakta yang terkait dengan situasi yang dihadapi dan mengenali hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu yang ketiga ada problem finding, yaitu upaya untuk mengenali semua kemungkinan masalah dan memilah masalah yang penting. Artinya dari beberapa masalah yang diberikan oleh guru, si siswa dengan berpikirnya kritis tadi mampu, oh ini seperti ini nih, kalau yang ini seperti ini tindakannya, ini teknologi yang memanfaatkan. Ini dia di konsep si era Society 5.0 ini. Tentu saja permasalahan yang diberikan itu permasalahan biologi ya, karena kita belajar biologi sekarang. Lalu yang kedua ada generating ideas, yaitu memunculkan ide-ide, yaitu upaya untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin alternatif pemecahan masalah. Nah, dengan banyaknya masalah tadi, dengan berpikir siswa yang kritis, maka akan memungkinkan alternatif bagaimana pemecahan satu masalah. Lalu yang ketiga ada planning for action, yaitu merencanakan tindakan yang terdiri dari solution finding, yaitu upaya untuk menentukan kriteria untuk menganalisa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan solusi. Yang kedua ada acceptance finding, yaitu mempertimbangkan sumber-sumber yang mendukung serta tindakan yang mungkin untuk penerapan solusi. Artinya, setelah si siswa diberikan berbagai permasalahan oleh si guru, selain dari memanfaatkan lingkungan sosial, teknologi, tentu saja ini menggunakan sumber-sumber. Tetapi dengan berpikir kritis tadi, tentu saja dengan sumber akan membuat mereka lebih luas wawasannya. Nah, dalam proses belajar, menciptakan berpikir kritis pada siswa dibutuhkan keterampilan dalam memecahkan masalah untuk memperluas proses berpikir.
Makanya, creative problem solving memberikan strategi yang sangat efektif dalam pembelajaran biologi dengan gaya belajar. Nah, ini dia konsepnya. Lalu, di creative problem solving ini mampu meningkatkan tingkat pengenalan, pemahaman, dan menganalisis suatu konsep materi biologi melalui masalah sosial. Dan tentu saja, apa sih manfaatnya dan apa sih keuntungannya? Yang pertama itu adalah model pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan siswa. Mungkin paradigma atau lingkungan yang membuat kita bahwa orang-orang cerdas itu dapat nilai tinggi, IPK tinggi, ternyata itu enggak. Karena nilai yang 4 itu hanya di atas meja saja. Tetapi yang dibutuhkan di masa depan atau skill yang dibutuhkan masa depan itu adalah soft skillnya, yaitu bagaimana konsep atau keberhasilan itu enggak hanya dari nilai saja, tapi bagaimana mereka itu bisa berpikir. Dan tentu saja ini bukan berpikir sembarang berpikir, yaitu berpikir kritis. Lalu yang kedua itu menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penguasaan konsep. Jelas setelah mereka berpikir kritis, mereka udah mengetahui konsep yang sebenarnya. Oh, kalau seperti ini kayak gini ya. Jadi yang cerdas itu bukan hanya menghafal atau yang belajar tuh hanya memahami, mendengarkan, menulis. Enggak. Yang paling penting itu adalah bagaimana konsep dan penguasaannya. Lalu yang ketiga adalah mampu menciptakan kreativitas serta motivasi siswa untuk lebih berperan aktif dalam kehidupan sosial. Nah, namanya saja pembelajaran biologi, yaitu pembelajaran yang lingkupnya hanya di lingkungan alam. Tetapi dengan berpikir siswa kritis tadi, apa yang nggak mungkin menjadi yang mungkin. Karena ini kita didukung oleh berbagai teknologi yang membuat kita semakin lebih termotivasi. Ini cakupannya siswa ya. Jadi termotivasi dan lebih menciptakan ide-ide yang baru. Lalu yang keempat, inilah dia memberikan strategi yang sangat efektif dalam pembelajaran biologi. Cuman ini nggak di biologi aja ya, di tenaga pendidik seperti fisika, ada kimia, ada PAI, dan English bisa memanfaatkan model pembelajaran ini. Karena kenapa? Jelas apa yang saya sampaikan tadi sangat banyak sekali manfaatnya, bukan? Dan tentu saja kalau kita sebagai pendidik adanya umpan balik terhadap siswa, tentu saja ini merupakan sangat efektif dan tentu saja akan mencapai tujuan dari si pendidikan. Nah, lalu konsep yang kedua adalah konteks teaching and learning, yaitu CTL, yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual. Merupakan konsep yang membentuk guru menghubungkan antara materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong membuatnya hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan model ini, diharapkan guru untuk lebih kreatif dalam membuat dan melaksanakan perencanaan pembelajaran supaya siswa dapat termotivasi dalam pemahaman konsep dari materi sekaligus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka, dari itu modal kontekstual ini harus disajikan dengan benar dan mudah dipahami. Dan tujuan dari si model ini hampir sama dengan creative problem solving dengan proses pembelajaran berpusat pada siswa, tetapi dalam kontekstual and teaching ini terdapat strategi guru untuk bisa menerapkan kedua model ini. Nah, aktif atau perlakuan guru saat mampu mengarahkan siswa untuk terus termotivasi dalam pembelajaran. Dalam model kontekstual teaching LED ini, diusahakan guru menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat terjun langsung terhadap masalah di lingkungan sekitar yang dapat mengarahkan siswa untuk berpikir aktif, kritis, dan kreatif dalam persoalan-persoalan yang ada. Maka, apa saja langkah-langkah guru dalam menerapkan konsep-konsep ini, yaitu contextual teaching and learning dalam proses pembelajaran? Yang pertama, yaitu guru melakukan analisis proses belajar siswa melalui tes secara berkala dan berkesinambungan. Lalu yang kedua, diharapkan si guru dapat menciptakan integrasi terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru diusahakan menyiapkan materi beserta media dan masalah yang ada dalam lingkungan sosial atau sekitar. Dan yang keempat, guru dapat memberikan informasi mengenai contoh solusi dan penerapan dalam soalan yang ada. Dan yang kelima, guru memberikan waktu untuk siswa dalam berdiskusi dalam proses pembelajaran. Yang keenam, memberikan refleksi si guru terhadap si siswa terhadap materi atau konsep yang ada. Dan tahap ini tentu saja dibutuhkan plan, tindakan action, pengamatan observer, refleksi, refleks, dan kembali lagi ke pencernaan. Nah, bagaimana sangat banyak sekali
dan mudah juga kan langkahnya bagi kita guru. Tentu saja ini merupakan konsep dari si era Society 5.0. Lalu setelah ngomong panjang lebar, apa sih integrasi model CTL dan creative problem solving ini dalam pembelajaran biologi di era Society 5.0 ini? Nah, hakikat pembelajaran sains menurut Puskur adalah pembelajaran yang merangsang kemampuan berpikir peserta didik yang meliputi 4 unsur utama, yaitu sikap, rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru sehingga si siswa berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah proses, yaitu prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Tentu saja siswa harus menerapkan metode-metode ilmiah ini. Lalu yang ketiga ada produk, yaitu berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Dan yang keempat adalah aplikasi atau penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jelas tujuannya ini dalam pembelajaran biologi, yaitu peserta didik mampu memahami konsep dari materi biologi, memahami peristiwa yang berkaitan dengan makhluk hidup, dan ini merupakan konsep awal yang udah kita bahas ini. Maka dari itu, pembelajaran biologi hendaknya memilih menerapkan metode yang bervariasi untuk mengoptimalkan potensi siswa. Revolusi yang menjadi persoalan saat ini dapat dijadikan suatu ancaman bagi masyarakat. Dengan munculnya Society 5.0 ini dapat memberikan solusi yang tepat pada kasus-kasus yang ada. Melalui Society 5.0 ini, siswa diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, serta berwawasan luas. Melalui dunia pendidikan mampu mencetak generasi yang dapat mensejahterakan masyarakat. Di dalam pendidikan terdapat proses pembelajaran melalui model-model pembelajaran. Guru diusahakan bisa memilih model yang sesuai dengan tujuan pendidikan di era Society 5.0 ini. Permasalahan yang memerlatangi di era Society dalam pendidikan muncullah integrasi model creative problem solving dengan pendekatan contextual teaching and learning dalam pembelajaran biologi, di mana maksud dari kombinasi model tersebut creative problem solving yang berpusat kepada siswa dan contextual teaching learning di mana guru dapat mengimplementasikannya model pembelajaran dan ideal. So, bagaimana seru dan banyak sekali manfaatnya bukan? Maka tibalah kita di akhir atau penutup. Integrasi model contextual teaching and learning dengan pembelajaran creative problem solving dalam pembelajaran biologi. Dengan interaksi kedua model yang telah saya jelaskan tadi dikategorikan sebagai hal yang baru. Kenapa demikian? Karena integrasi model ini lebih mengarah pada kreativitas serta berpikir kritis dengan masalah yang ada, dan tentu saja di era yang baru, yaitu di era Society 5.0, dengan menggunakan penggabungan dari dunia model yaitu creative problem solving dan pendekatan konteks teaching and learning dapat meningkatkan motivasi belajar biologi dengan penerapan dan solusi di setiap persoalan dalam kehidupan. Dan ini merupakan tahap pengembangan dan masih perlu perbaikan atau peningkatan. Namun, bagi kita calon guru dan bagi pendengar semua yang mendengarkan, apa salahnya dicoba, dan tentu saja kita ambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari. So, thank you guys for your information, attention, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.